Kembali lagi di video mau coding bersama dengan saya Yusang. Nah, sudah lama sekali saya ingin mencoba Recoil ya semenjak dia dikeluarkan dan dirilis oleh Facebook. Nah, Recoil ini singkatnya adalah sebuah state management library untuk React. Ya, sama seperti Redux yang biasa kita pakai. Bahkan sudah sangat mendunia sekali antara kombinasi React dan Redux ini. Nah, Facebook mengeluarkan Recoil ini. Dan ini juga open source pula, bisa kalian cek di GitHub-nya Facebook. Tapi bukan github.com/facebook ya, tapi Facebook It's Experimental Recoil ini. Nah, jika kalian berminat untuk kolaborasi, silahkan cek di sini. Tapi di sini kita akan fokus untuk getting started with Recoil. Nanti kita akan ikuti step by step untuk getting started-nya yang ada di dokumentasi resmi Recoil. Ya, untuk kita praktekkan bersama-sama. Bagaimana cara kerjanya? Apa perbedaannya dengan Redux dan apakah worth it dan recommended untuk digunakan saat ini? Yuk kita mulai. Oh ya, sebelum mulai di sini saya ditemani oleh kopi kenangan. Kalian bisa order via app, bisa antri via app juga, dan datang tinggal ambil. Cukup install di App Store maupun Play Store. Rencana di sini saya akan minum 2 cup kopi kenangan ini. Dan favorit saya ini adalah kopi kenangan mantan less sugar. Di sini saya belum pernah menggunakan Recoil ya. Ya pernah baca tapi cuma apakah itu tidak secara detail. Kita buka recoil.js.org, kemudian klik getting started. Dan kita ikuti step-step yang ada di sini. Di sini kita diminta untuk membuat project baru. Ya gampangnya pakai create react app saja biar sama. npx. Nah, saya kasih nama Recoil Exploration. Semoga internetnya kencang di sini. Akhirnya beres juga nih. Setelah install ini React app, kemudian tinggal install Recoil dan kita buat Recoil rootnya. Nah, agar gampang switchnya nih, sepertinya tak geser ke workspace sebelahnya saja ya, sini. Yep. Ini kita install dulu Recoil app-nya. Recoil dependencies. Masuk ke direktorinya dulu. Recoil. Tunggu sejenak lagi. Oke, done. Kita open di VS Code. Code editor favorit saya, VS Code. Biasanya kan saya pakai yang drag themes ya. Ini lagi pengen coba yang like, biar tahu gimana feel-nya kalau pakai yang putih-putih kayak gini. Kemudian kita buat Recoil root-nya. Ini sama kayak provider di Redux sih. Mirip. Ini di mana lokasinya ya? Kayaknya di root-nya. Root komponen. Di sini. Nah, di sini. Kalau pakai create react app berarti lokasinya di src index.js-nya ya. Yang diimport itu Recoil root atau cukup banyak, kita kopas saja. Dan Recoil root-nya itu membungkus main komponennya. Dong, oh ya, sambil kita start aja di watch biar enak untuk debugging. Run startup dev ya, lupa saya. Dan RAM start.
Dia jalan di port 3000 di sini. Saya samakan dulu ukuran windownya. Geser ke workspace ketiga saja. Here. Oke. Saya coba buka di VS Code. Code editor favorit saya. Sudah terbuka sih. Untuk memastikan instalasinya done, kita coba start dulu ya dengan npm ram start. Biasanya tuh run di port 3000. Oke, jalan sambil debugging, sambil buka inspect konsol. Kembali ke docs-nya, dia minta apa lagi? Docs, where are you? Oh, di sini. Di sini kita minta initiate recoil rod. Ini mirip dengan provider di Redux ya. Dan ini diletakkan di main komponen, layout, container, apapun yang dia sifatnya root komponennya. Tapi kita ambil best practice saja. Jadi ini saya pakai di slash pada React Redux, pada React Redux-nya, berarti di app.js-nya berarti. Di aku taruh sini saja. Itu minta import apa aja tadi ya? Cukup panjang, kita copy saja. Copy dan initiate komponen recoil rod sebagai rod komponennya. Oke, saya taruh sini recoil rod membungkus. Setelah recoil rod, atom itu apa sih? Represent piece of state. Bisa dibilang ini mirip dengan reducer di Redux. Ini saya rekomendasikan membuat struktur directory sendiri ya. Karena untuk best practice di sini saya gabung saja semuanya di file ini, app.js. Saya kasih komen aja state is piece of state. Apa state sih? Atom. Baik. Oke, initiate atom beres. Oh, secara default di sini recoil langsung menggunakan hook ya. Jika kita bicara Redux, hooks-nya tuh kayak baru versi 7. Bisa dibuktikan dengan Redux hooks. Nah, ini dia. Nih, hook were first added in version 7.1.0. Nah, jika kalian menggunakan hook di Redux juga bisa, tapi update dulu ke versi minimal 7.1.0. Kalau recoil sudah ada dari awalnya, makanya cukup use recoil set, dan penggunanya mirip kayak use state di React sih. Ada untuk default value, kemudian initial value, dan untuk mutate value-nya. Ini untuk ngambil value sekarang, dan state untuk mutate, dan defaultnya di text state ini. Wait, langsung error. This component must be inside recoil root. Udah. What is that?
Sepertinya di sini recoil rate-nya di atasnya lagi ya, berarti di index.js. Ya kita coba saja, kita import dulu di sana. Ini hapus yang nggak dipakai, dan di sini kita bungkus pakai recoil root. Save. Nah berarti yang tadi dihapus saja. Cek lagi di browser. Refresh. Okay, nothing wrong. Menit. Oke, kembali ke dokumentasi. Setelah initiate ini, recoil state, apa lagi nih? Oh, ini untuk handler oncengnya. Coba kita ambil. Woi. Jadi kita taruh sini. Kita samakan aja untuk merubah teks di sana. Put type text. Berarti ini value-nya ngambil dari state dari atom tadi. Nah itu gimana ngambilnya? Value langsung teks ini. Oh, mirip dengan useState 100%. Kemudian on change-nya pakai on change juga. Dan di bawahnya tinggal kita tampilkan di print teks. Cukup simple jika seperti ini doang untuk best practice-nya. Coba masak apa? Nah di sini sudah jalan untuk mutate, set default value, dan menampilkan. Di sini kami menggunakan ini ya, state dari recoil. Penggunaannya mirip dengan useState di React ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk dokumentasi halaman pertamanya. Masuk ke halaman berikutnya, selektor. Kita baca-baca dulu apakah selektor ini apakah mirip dengan yang ada di apa tuh? Next, lupa saya. Vuex. Oh iya, sama. Jadi inti dari selektor ini adalah misal kita memiliki data di state, kita ingin ambil data itu tapi ingin mengutak-atiknya. Semisal apa ya? Di sini ada sebuah array yang terdiri dari 5 indeks. Dengan selektor ini kita bisa hanya ngambil indeks ketiga sebagai contoh. Nah, tapi di sini kita samakan aja dengan docs ya. Kasus di sini adalah kita mengambil state di text state tadi, kan kita dapatkan string yang diinputkan oleh user, dan selektor ini bertugas untuk mengembalikan total length-nya. Ya, kita coba ikuti code-nya. Ini tak geser dulu. Geser sini biar dekat akses dokumentasi. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah selektor? Ya, deklarasi selektor terlebih dahulu, pastikan di import selektor. Kayak namanya terlalu umum ya. Bisa apa tuh namanya ya? Konflik dengan dependensi lain. Car constant nama. Oh iya, lebih gampang kan kita bisa copy paste. Oh ini saya letakkan di luar komponennya di sini. Selektor initiate. Nama selektornya adalah car constant, key-nya ini unique,
dia ngambil text state berupa string dan return total length-nya. Ini setnya udah beres untuk selector. Dan bisa dipanggil dengan use recoil value. Oke. Ini kayaknya saya taruh di bawahnya yang tadi ya. Di use recoil state. Cons apa nama variable? Cons count. Use recoil value dan argumennya adalah nama selektornya yaitu car count state. Karena returnnya sudah ini length number ya, kita taruh di bawah saja nih. Coba br length. Oke, tidak ada yang error. Coba kita cek di browser. Masak apa? Oh iya, langsung terkoneksi. Masak apa hari ini? Yap, dan itu adalah selektor. Coba kita return first karakter. Ini untuk perbandingan aja ya. Saya ingin returnnya defaultnya kan kosong, null, undefending. Ya, kita cek di sini. Kalau dikosongkan ya use. Yap, itulah fungsi dari selektor. Nah, dua hal tadi, atom dan selektor adalah base dari recoil. Isinya hanya dua hal tersebut, tapi kita bisa menggunakan sesuai dengan yang diinginkan oleh developernya untuk apakah state tersebut, dan sifatnya global ya, karena ini adalah state management. Jika kita cek di doc-nya kembali, next page-nya itu hanya basic tutorial untuk menjelaskan intro, kemudian ada atom yang tadi sudah kita coba-coba, dan kemudian selektor yang sudah kita coba juga. Itu artinya ya kita sudah mencoba isi dan inti dari recoil ini. Coba sebelum kita tutup, kita cek lagi halaman berikutnya ada apa. Yap, cuma itu aja komponennya. Sepertinya ada yang kurang daripada Redux, yaitu middleware. Middleware itu apa? Jadi sebelum di sini kalau middleware, kalau Redux kan konsepnya itu action kemudian masuk ke reducer. Nah, action itulah yang trigger perubahan ke store, yang mana sebelum itu masuk ke reducer tersebut. Reducer itu nanti akan mengecek apakah state yang ingin diubah. Nah, sebelum itu ada middleware yang kita bebas untuk mengutak-atik di sana, meskipun tidak melakukan perubahan. Kita bisa memasang log di sana seperti logger. Kemudian ya kayaknya tidak melakukan perubahan, kayak gitu aja, masang log. Di sini saya belum nemu, tapi sudah ada jawabannya kok di bagian halaman DevTool ini untuk observing all state change. Nah, ini penting juga karena kan kita ingin tahu juga apakah state yang kita ubah itu sudah sesuai atau belum dengan ekspektasi. Di sini menggunakan sebuah komponen baru ya yang namanya debug or server. Dan ini dibuat sendiri. Use recoil snapshot. Oke, kita akan coba dulu ini untuk debuggingnya. Nah, di sini berarti kita buat komponen baru namanya debug or server. Agar cepat, di sini saya taruh di luar aja lah. New file debug JS. Dan isi dari komponen ini adalah sebagai berikut. Jangan lupa di export. Komponen baru ini dipasang di index di root app-nya. Ini saya export default aja lah biar gampang importnya. Debug observer from import
Nah, sebelum lanjut coba ini ada perubahan something nggak? Soalnya di sini saya cek ada use effect-nya, use effect snapshot dari use recoil snapshot. Oke, cek di browser. Wih, ada di sini. Oh, bukan, mana ya? Oh, ini dia. Oh wait, ini belum diimport. Use recoil snapshot sama use effect dari sini, dari React. Use effect. Masak apa? Di sini saya tidak melihat perubahan. Atau dia ditaruh di... Wait, ini salah import. Okay, let's check this out, compile and run. Sayangnya setelah saya coba persis sesuai dengan dokumentasinya, ternyata menghasilkan seperti ini, ada error juga. Nah, setelah saya cek dan baca-baca lagi, ternyata ini untuk DevTool ini memang masih development ya, dan akan berubah. Ada kemungkinan something yang berubah tapi tidak dimasukkan di dokumentasi. Untuk itu ya kita bongkar saja code-nya. Saya komen dulu yang membuat error. Di sini kemungkinan ada function yang tak terpanggil karena dia terbaca bukan function di ini. Di lognya. Kita konsol saja apakah isi dari snapshot. Snapshot. Oke. Wait, belum di konsol. Log snapshot. Ternyata benar dugaan kita, get nodes-nya memang tidak ada tapi mengganti nama menjadi get nodes unstable. Coba kita ganti dulu. Tapi bergampang di log, masukin ke variabel aja lah. Modified true. Modified. Cek dulu isinya apa. Ini kita hapus saja karena emang nggak bisa jalan. Wait, snapshot. Coba lagi. Masak apa? Nah, ini dia baru dapat. Recall state-nya ini. Text state. Dan ini dia. Kembali ke dokumentasi, dia manggil apa di sini ya? Get loadable not. Kita coba.
Nah, dan ini didapatkan state change-nya. Masak apa? Kontennya M untuk jar concept ini selector ya. Dan text state itu atom tadi. Easy. Dan simple juga. Paling nanti kita bisa buat library sendiri untuk logging ini. Kayak redact logger, kemudian redact devtool, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, kesimpulan yang saya tangkap seputar recoil ini, dia dibuat seminimal mungkin, sangat React mungkin, karena mirip konsepnya dengan React Hook, dikombinasikan dengan kemampuannya untuk menyimpan state secara global. Nah, silakan coba-coba untuk berbagai kemungkinan yang bisa kita dapatkan di recoil ini. Dan di sini masih banyak beberapa hal yang bisa pelajari dari dokumentasinya. Tapi dasar dari recoil ini hanyalah atom dan selector tadi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video coding berikutnya.